Halo guys, kenalin kami dari kelompok 4 dan di sini kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Pertama dari aku, kenalin aku Niranjana dari Prodi Hukum dengan NIM 23141101130 Undiksa. Selanjutnya teman aku. Halo guys, kenalin nama aku Chris Vega dengan NIM 23141101140 dari Prodi Ilmu Hukum. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Mangde Rana JMM dari Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 231101158. Dan aku Igusti Mirahagoma Putra dengan NIM 2314101131 Prodi Ilmu Hukum Undiksa. Dan terakhir, Halo guys, perkenalkan nama aku Hari Kusnana Bagavata dengan NIM 23141101154 dari Prodi Ilmu Hukum. nah kalian pasti udah nggak asing lagi apa yang dinamakan itu Kris. Nah, di mana-mana kayak berbagai toko itu udah bisa menggunakan metode Kris. Nah, Kris itu digunakan untuk metode pembayaran, kayak kita mau beli kopi, bayar parkir, mau ke WC, itu pun bisa menggunakan QRIS. Itu Kris. Nah, kita hanya menggunakan QR code dan menodongkan HP kita untuk membayarkan hal tersebut. Nah, tapi kalian tahu nggak sih kalau sistem Kris ini sebenarnya salah satu bentuk penerapan teknologi dari Internet of Things atau biasa disebut IoT. Nah, mari kita bahas apa itu yang dinamakan IoT di transaksi digital di zaman modern. Nah, sebelum kita lanjut ke Chris, kita akan mengetahui atau mencari tahu mengenai apa itu IoT. Yang dimana kepanjangan dari IoT itu merupakan Internet of Things, yang dimana semua benda-benda fisik bisa langsung tertuju atau menyambung kepada internet dan bisa juga untuk menukarkan data seperti itu. Nah, dalam dunia perdagangan, IoT juga bikin proses jual beli atau transaksi menjadi lebih mudah, efisien, dan cepat. Yang dimana contohnya salah satu yang sudah kita jelaskan lebih awal tadi, yakni Kris. Simpelnya kita bisa kirim data, yaitu uang, tanpa harus melakukan transaksi fisik. Kris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Jadi semua kode QR dari berbagai aplikasi berbayar seperti OVO, GoPay, dan juga Dana disatukan dalam satu sistem standar nasional. Ketika kita scan kode QR pada HP kita sendiri atau Android kalian masing-masing, data transaksi langsung kita kirim lewat jaringan internet ke server bank dan juga ke server Dana atau OVO kalian masing-masing. Proses itu otomatis banget, gak perlu input manual, gak perlu tuh uang tunai, dan juga gak butuh beberapa detik untuk melakukan transaksi membayar atau dengan menggunakan uang sekaligus tuh tidak perlu. Jadi kita perlu menggunakan handphone saja. Pak, pesan saya ini satu ya. Ini tunggu deh ya. Ini deh ya. Ya, berapa Pak? Itu 50.000 deh. Bisa kirim nggak Pak ya? Oh, bisa ini. Oke, ini adalah cara menggunakan Brimo untuk membayar Kris. Yang pertama-tama yaitu klik logo di tengah bawah yang warna biru, dan setelah itu pencet start aplikasi yang digunakan, lewati dan scan kode QR dari pedagang. Setelah itu masukkan nominal harga belanjaan kamu. Setelah itu masukkan password, karena di sini password jadi aku hitamkan. Tunggu proses pembayaran. Tunjukkan nota digital tersebut ke pedagang. Saya Pak ya. Ya bisa pinjam ya. Ya. Aku ditutup. Oke deh, kita lihat. Masih Pak ya. Nah, jadi di bagian IoT-nya itu di sini ada HP kita sebagai perangkat pengirim data. Yang kedua itu ada server bank dan apps yang sebagai penerima. Yang ketiga uang yang menjadi data, dan yang terakhir jaringan internet yang menjadi pengirim. Semua itu berjalan otomatis tanpa campur tangan manusia. Misalnya saat transaksi berhasil, data langsung tercatat di sistem tubuh dan di aplikasi pembayaran kita. IoT dalam Kris ini juga bikin ekonomi digital makin berkembang. Bayangin aja, pedagang kecil di pasar sekarang
bisa terhubung langsung ke sistem keuangan nasional lewat QRIS. Mereka nggak perlu mesin AEDC, nggak perlu uang kembalian, sudah tercatat secara otomatis. Selain itu, sistem kayak gini juga aman karena sudah terenkripsi dan bisa dilacak kalau ada transaksi yang mencurigakan. Jadi, meskipun kelihatannya sederhana, cuma scan QR aja, di balik layar ada kerja sama antara banyak perangkat IoT yang bikin semuanya jalan mulus. Berperan besar di sistem pembayaran digital seperti QRIS. Dari yang dulu transaksi serba manual, sekarang serba otomatis, cepat dan efisien tanpa membawa uang banyak. Teknologi kayak gini bukan cuma bikin hidup kita lebih praktis, tetapi juga membantu UMKM dan pedagang kecil naik level ke dunia digital.